selamat pagi untuk kita semua. Semoga kabar kalian untuk hari ini baik-baik. Nah, berjumpa lagi kita di materi pembelajaran kita sosiologi bersama saya Ibu Siska Sofitri Sihite. Nah, hari ini silakan tonton video pembelajaran kita untuk melanjutkan materi minggu lalu. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam SFD. Anakku, mari kita lanjut materi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita masuk pada penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, sering kita lihat di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan tempat kita tinggal bahwa globalisasi ini kadang memberikan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Nah, di sisi lain bahwa globalisasi ini banyak mengandung ataupun masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang dianut pada komunitas tersebut. Nah, misalnya seperti apa? Terdapatnya konsumerisme. Nah, ada juga pergaulan bebas dan juga masalah-masalah sosial lainnya ketika globalisasi digunakan itu berdampak negatif. Nah, kemudian bahwa ketika globalisasi itu terjadi, maka bagaimana komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial tersebut. Nah, di sini ada upaya penguatan posisi komunitas lokal untuk mampu bertahan dan berkembang dalam rangka menghadapi era globalisasi ataupun menangani komunitas lokal melalui kondisi dan karakter yang berbeda. Nah, salah satu bentuk yang digunakan apa itu? Nah, di sini salah satu bentuk yang digunakan untuk penguatan tersebut adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan inilah yang digunakan untuk untuk upaya penguatan komunitas lokal tersebut. Nah, apa itu pemberdayaan? Nah, pemberdayaan itu adalah suatu proses ataupun cara. Nah, cara untuk apa? Di sini pemberdayaan yang dilakukan dalam komunitas lokal itu adalah pemberdayaan untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong ataupun memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat ataupun tempat tinggalnya tersebut. Nah, agar dapat memperbaiki kualitas hidup mereka, maka proses yang dilakukannya apa? Nah, di sini proses yang dilakukan adalah dengan cara pembangunan partisipatif. Nah, kemudian kita masuk pada contoh. Nah, disinilah beberapa contoh yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk komunitas lokal, baik di masyarakat, baik individu ataupun kelompok. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat contohnya dalam komunitas lokal, baik di lingkungan masyarakat kita sendiri. Nah, di sini ada berbagai individu ataupun masyarakat secara berkelompok dalam pembuatan karya berupa bunga ataupun yang bisa dijadikan ataupun dijual untuk demi mendapatkan uang ataupun untuk mencukupi kehidupannya masing-masing. Nah, seperti itulah hasil-hasil karya yang dibuat oleh masyarakat tadi bisa diekspor keluar dan juga bisa dijadikan sebagai bahan hiasan. Nah, kemudian kita masuk pada upaya pemberdayaan. Nah, seperti apa upaya pemberdayaan yang digunakan masyarakat itu? Nah, yang pertama adalah menciptakan kondisi yang kondusif. Nah, dalam arti di sini adalah bahwa di masyarakat itu ketika melakukan sesuatu ataupun terjadi di masyarakat itu tidak kondusif ataupun lingkungannya, maka untuk melakukan sesuatu ataupun merancang sesuatu itu akan tidak berlangsung dengan baik ketika kondisi lingkungannya tidak kondusif. Kemudian yang kedua adalah memperkuat modal sosial masyarakat. Nah, dalam arti bahwa di sini masyarakat harus memperkuat modalnya untuk meningkatkan mutu kehidupannya, baik di lingkungan maupun dalam keluarga. Kemudian yang ketiga,
mencegah dan melindungi agar kekuatan dan tingkat kehidupannya yang semakin rendah tidak terpuruk. Nah, dalam arti di sini bahwa dan di lingkungan ataupun di mana tempat kita berada, bahwa kita harus melakukan sesuatu itu dengan baik tanpa merugikan orang lain untuk bisa mencukupi kehidupan keluarga kita, bukan melakukan sesuatu hal itu ataupun pekerjaan itu dengan cara yang bersifat positif. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan itu bersifat negatif, maka itu akan salah satu hal yang paling tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu bisa membuat kehidupan kita akan semakin lebih terpuruk atau semakin lemah. Kemudian di sini kita masuk pada menjalin relasi. Nah, bagaimana cara kita menjalin relasi antar komunitas lokal untuk memperkuat posisi dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan globalisasi tadi. Nah, yang pertama di sini ada 3 prinsip dalam menjalin relasi hubungan pengembangan di dalam masyarakat. Nah, yang pertama, penekanan diarahkan pada fungsi kemandirian. Yang kedua itu penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Dan yang ketiga adalah keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial. Nah, seperti itulah 3 relasi hubungan antar komunitas lokal dalam pengembangan masyarakat. Nah, kemudian kita masuk pada bagaimana agar menjalin relasi itu dalam komunitas lokal itu bisa memperkuat posisi. Nah, di sini ada posisi tawar, maka hal yang diperlukan dalam posisi tawar ini adalah membangun dan mengembangkan jaringan sosial sebagai wahana pengembangan partisipasi dan aspirasi. Nah, maksud jaringan sosial yang dimaksud di sini adalah struktur sosial yang di dalamnya adalah individu ataupun organisasi tertentu yang dalam satu ikatan hubungan antar aktor tersebut. Nah, dalam jaringan sosial ini biasa dikaitkan dengan komunitas virtual ataupun jaringan sosial lainnya. Nah, kemudian biasanya dalam pemanfaatan jaringan sosial ini sering kita lihat dalam kondisi mental sosial itu bahwa dalam masyarakat yang cerdas secara komunikasi informasi mengambil manfaat yang bersifat positif untuk membangun dan juga mengembangkan hasil karya-karya dalam komunitas lokal tersebut agar bisa diekspor ke luar negeri. Karena kita lihat bahwa zaman sekarang ini, nah contohnya globalisasi itu handphone. Nah, sekarang kan sudah bisa dilakukan bahwa ketika kita menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat, nah sekarang sudah bisa kita posting melalui media sosial baik dari Facebook, Instagram. Nah, sudah bisa kita posting itu bagaimana menariknya agar hasil karya kita itu terjual. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu peran pemerintah lokal sebagai fasilitator dalam pengembangan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Nah, dalam hal bidang pembangunan ini banyak kita temui di masyarakat. Nah, sumber pembiayaan pembangunan ini baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah banyak kita temui. Nah, dalam arti bahwa peran investasi swasta ataupun pemilik perusahaan ataupun pemilik bangunan yang dibuat dalam perekonomian daerah itu harus kita lakukan secara baik ataupun ketika kita ikut di dalam
hal pembangunan itu kita harus bersifat positif, bukan untuk menghancurkan ataupun tidak mendukung. Nah, biasanya dalam pembangunan ataupun pelaksanaan otonomi daerah banyak menciptakan efektivitas dan efisien pengeluaran sumber daya. Nah, kemudian dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum baik kesejahteraan masyarakat. Kemudian biasanya memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat. Nah, dalam arti di sini bahwa ruang bagi masyarakat itu bisa terjadinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam suatu pembangunan itu, baik itu perusahaan ataupun pembangunan lainnya, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat ketika itu tidak merugikan masyarakat. Nah, sehingga pembangunan itu dapat membantu masyarakat itu melalui membukanya lowongan kerja baik sebagai buruh ataupun pekerja lainnya. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya masing-masing, dikumpul dengan tepat waktu. Itu dikerjakan, jangan asal dikerjakan. Nah, kerjakan sebaik mungkin agar nilaimu tetap bagus. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Minggu depan akan kita lanjut kembali.